Selamat malam, yang saya hormati Bapak Endang Supriyadi, selaku dosen tutor mata kuliah jaringan komputer. Perkenalkan, saya Lauren dengan NIM 05482634, Prodi Sistem Informasi UT Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 praktik jaringan komputer mengenai implementasi TCP/IP menggunakan CMD atau Command Prompt, beserta dengan fungsi-fungsinya. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan CMD Windows dari laptop saya beserta dengan 20 perintah yang akan kita implementasikan ke dalam CMD ini. Baik, langsung saja. Kita jalankan perintah pertama yaitu cd atau change directory. Kita enter. Nah, ini fungsinya untuk berpindah directory atau folder dalam sistem file Windows kita melalui command line ini. Misalnya kita buat lagi cd documents. Kita enter. Nah, promnya berubah dari user slim 3 menjadi user slim 3 documents. Di sini tidak ada output khusus, hanya perubahan path di command prompt-nya saja. Nomor 1 sudah, sekarang kita lanjut ke nomor 2 yaitu CLS. Clear screen, kita enter CLS. Nah, di sini CLS ini fungsinya untuk membersihkan semua teks di jendela command prompt-nya ini dan mengembalikan ke posisi awal. Di sini layar command prompt jadi bersih ya, hanya menampilkan current directory-nya saja. Kemudian kita lanjut lagi nomor 3, CLS/ tanda tanya. Oke, kita enter. Nah, CLS/ tanda tanya ini fungsinya untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS memberitahu kita bahwa CLS membersihkan layar. Di sini clears the screen. Oke, kita lanjut lagi ke perintah keempat yaitu dir/ tanda tanya. Kita enter. Oke, di sini dir/ tanda tanya ini fungsinya untuk ini nunjukin file bantuan untuk perintah directory. Seperti yang kita lihat di sini ada lebih banyak ya konten daripada file bantuan yang sebelumnya tadi. Kita lanjut lagi ke perintah nomor 5 yaitu IP config. Kita enter ipconfig. Nah, di sini fungsi ipconfig ini digunakan untuk nampilin ya informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan waktu save IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer kita. Nah, di sini sudah terlihat ya informasi IP configuration-nya. Sini connection specific DNS suffix. Oke. Kita lanjut lagi ke perintah ke-6, ipconfig all. Kita ketikkan pada command ipconfig /all. Kita enter. Nah, ipconfig /all ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah ipconfig yang default sebelumnya. Namun di sini memberikan informasi lebih lengkap ya, seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini ada nama komputer atau host, namanya di sini nama saya sendiri ya, Lauren. Kemudian ada DNS suffix dan informasi lengkap TCP/IP-nya sebelah sini. Oke, kita lanjut lagi ke perintah nomor 7 yaitu ipconfig / tanda tanya. Kita enter. Oke. Nah, ipconfig / tanda tanya ini fungsinya menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig, misalnya semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya nih. Di sini ada example ipconfig /all, renew out. Oke, sudah sesuai ya, nomor 7. Kita lanjut lagi. Nomor 8 perintahnya ipconfig /release. Kita enter. Nah, sini fungsi dari perintah ipconfig release ini untuk melepaskan ya atau mereset semua setting IP address. Apabila perintah ini dijalankan ya, maka konfigurasi IP address komputer kita nanti akan menjadi kosong. Terus ketika dijalankan koneksinya dinonaktifkan, kemudian
nanti diaktifin kembali, tetapi komputer tidak dapat konfigurasi IP address-nya dari DHCP server gitu. Nah, di sini kita lihat nih, sistem memberi peringatan ya bahwa tidak melakukan operasi pada adapter lokal area connector. Di sini no operation can be performed on local area connection. Di sini nunjukin bahwa kedua virtual adapter ini tidak terhubung secara fisik ya ke jaringan manapun. Kita lanjut lagi ke perintah ke-9 ya, ipconfig renew. Kita ketikkan pada command ipconfig renew /renew. Kita enter. Nah, di sini fungsi ipconfig renew ini untuk menetapkan alamat IP baru ya pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Nah, biasanya ini dilakukan setelah /release ya, untuk mendapatkan konfigurasi IP yang terbaru atau yang lebih fresh. Oke, sudah. Kemudian nomor 10 perintahnya yaitu ipconfig /display DNS. ipconfig /display DNS. Kita enter. Nah, perintah ipconfig /display DNS ini untuk menampilkan ya domain dan sistem atau DNS termasuk localhost koneksinya. Nah, ini change DNS juga mempercepat browsing ya dengan menyimpan hasil resolusi domain. Kita bisa lihat nih titik L time to live-nya yang nunjukin seberapa lama nih record akan disimpan di cache. Oke. Kita lanjut lagi ke soal perintah 11, ipconfig /flash DNS. ipconfig /flash DNS. Kita enter. Perintah ini tuh digunakan untuk mengosongkan ya atau mereset DNS cache-nya. Perintah ini nanti kritikal ketika kita nanti mengalami masalah DNS, misalnya website sudah pindah server tapi kita masih terkoneksi ke IP lama. Nah, flash DNS ini memaksa komputer kita untuk melakukan resolusi ulang. Sini tampilannya successfully flash the DNS resolver cache. Sudah berhasil ya. Untuk soal 11. Kita lanjut lagi ke soal 12, ipconfig register DNS. Kita ketikkan pada command ipconfig /register DNS. Kita enter. Nah, ipconfig /register DNS ini nanti fungsinya untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, nanti ini berguna ya ketika dalam environment dengan Windows-nya komputer perlu meregistrasikan namanya ke DNS server. Ini menyelesaikan masalah misalnya ketika komputer tidak bisa diakses dengan nama di jaringan. Dan soal nomor 13 kita lanjut yaitu perintah ping. Kita enter. Nah, sini fungsi dari perintah ping ini untuk menguji konektivitas ke host lain menggunakan ICMP echo request. Misalnya di sini kita coba ping, coba kita pakai Google.com saja. Enter. Nah, ini hasilnya sudah sesuai ya, bahwa perintah ping ini untuk menguji konektivitas dan mengukur kualitas jaringan nih dari parameter latensinya, paket loss-nya, dan juga titik L. Di sini saya coba pakai yang Google.com. Kita lanjut ya ke nomor 14. Perintahnya netstart. Kita enter. Nah, netstart ini digunakan untuk nampilin informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang kita pakai. Sini terlihat ya perintah netstart yang saya jalankan. Ini lagi nampilin semua koneksi jaringan yang aktif nih dari laptop saya.
yang active connection ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 15. Driver, kita enter. Nah, tracker ini fungsinya digunakan untuk memberikan informasi ya dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah, ini tracker itu menggunakan TTL expert teknik untuk menemukan setiap hopnya. Kita lanjut lagi ke perintah nomor 16 yaitu path ping. Kita ketikkan path ping, kita enter ya. Nah, path ping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss-nya. Path ping ini juga sistem kerja yang mirip ya dengan gabungan antara command ping dengan tracker yang tadi sebelumnya. Kita lanjut lagi yang ke-17, NS lookup. Sebelah sini NS lookup. Kita enter. Ini NS lookup ini digunakan untuk mengambil informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, yang dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita lanjut lagi ke nomor 18, perintah next. Enter. Nah, next ini fungsinya untuk nampilin atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan ini. Misalnya di sini coba saya buat perintah next, kemudian interface, show interface. Interface show interface, kita enter. Nah, di sini terlihat ya komen menampilkan daftar interface dan konfigurasinya pada perangkat laptop yang saya gunakan ini, enable, connect, dedicate. Kita lanjut lagi, soal nomor 19, perintahnya yaitu route. Enter. Nah, di sini route ini fungsinya untuk menambah, kemudian membuang ya, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Di sini saya coba masukin perintah misalnya route print ya. Print. Nah, ini hasil dari perintah route print ya yang telah saya jalankan. Ini dia nampilin tabel routing lengkap pada sistem Windows. Ada network destination-nya, netmask-nya, sama gateway-nya. Ini sudah berjalan ya sesuai perintahnya. Kemudian yang terakhir soal ke-20, perintahnya net. Kita jalankan, kita enter. Nah, net ini tuh fungsinya untuk memberikan kumpulan utilitas ya untuk manajemen jaringan Windows. Misalnya di sini saya coba masukin perintah netview. Netview, saya enter. Atau di sini coba saya buat aja lagi net user. Nah, di sini terlihat ya, komen menampilkan user account dari perangkat yang saya gunakan saat ini, yaitu nampilin nama saya sendiri, user account-nya Lauren. Oke. Baik, di sini saya udah menjalankan 20 perintah implementasi TCP/IP serta dengan penjelasannya, fungsi-fungsinya juga. Sekiranya dapat dipahami untuk kita semua dan bermanfaat dalam realisasi network administrator mata kuliah jaringan komputer ini. Terima kasih dan selamat malam.